Suci istri aku. Dan aku udah capek untuk minta Mami ngehargain Suci. Jadi sekarang aku mau bilang sama Mami untuk terakhir kalinya. Aku akan naruh foto ini di tempat semua. Halo, Mbak Amelia. Saya Rita. Saya sudah lihat iklan di koran itu. Dan saya tahu di mana letak perempuan dan anaknya itu berada. Ya Tuhan, sekarang aku tahu dari mana Kak Cika akan dapat uang untuk rencana biaya operasi aku. Kak Cika sayang, maafin aku ya. Gara-gara aku, Kak Cika jadi harus nanggung beban keuangan yang banyak. Dan gara-gara aku, Kak Cika jadi orang jahat. Aku mau kakak seperti dulu lagi. Kakak yang aku cintai. Kakak akan kembali seperti dulu kalau kakak nggak punya banyak beban. Jadi, aku mau pergi aja. Aku sayang kakak. Aku selalu kangen sama kakak. Olivia. Sedihku sedih, hatiku sedih, merasakan semua ini. Sedihku sedih, hidupku sedih, ku jalani tanpa kebahagiaan. Ku hanya bisa. Kenapa sih kamu pergi ninggalin kakak? Kamu itu bukan beban hidup kakak. Kakak tuh ngelakuin ini karena kakak sayang sama kamu. Kakak gak mau kamu pergi. Kakak gak bisa hidup tanpa kamu. Kakak gak mau. Gak mau. Dimanakah letaknya surga yang menyimpan Cika, ayo bangun. Ini bukan waktunya untuk menangis. Kita harus cari Olivia. Cika, aku mohon ayo bangun. Kita harus cari Olivia sekarang. Pasti dia belum jauh dari sini. Cika, Cika aku mohon Cika, ayo bangun Cika. Kita harus cari Olivia. Sedih nggak? Mau bunuh? Sedih nggak lo? Bukan. Olive. Olive. Brengsek, Suci lagi. Mbak Suci. Sedih nggak lo? Ya Allah, Marcel. Bang, lihat tadi saya nggak? Rambutnya segini, naik kursi roda, terus umurnya sekitar 10 tahunan. Kayaknya gue nggak lihat deh nih. Ibu lihat tadi perempuan saya nggak? Dia
Dia pakai kursi roda, kira-kira umurnya 10 tahun. Enggak tuh. Mana sih tuh orang yang mau buat Tiara? Sampai sekarang belum datang juga. Brengsek ya. Padahal aku udah bawa semua uang buat orang itu. Brengsek. Awas aja kalau sampai dia nggak berhasil bawa Tiara dari tangan Suci dan bawa Tiara ke sini. Aku nggak peduli sama Suci. Cika, gimana? Kamu ketemu Olivia nggak? Enggak, aku nggak nemuin dia. Ini semua karena kamu. Kalau aja kamu nggak masuk ke kehidupan aku sama Olivia, ini semua nggak akan terjadi. Dan aku nggak akan rakus sama uang. Dan Olivia nggak akan pergi ninggalin aku. Cika, aku minta maaf ya. Aku nggak bermaksud seperti itu, Cika. Aku tahu semua ini gara-gara aku. Aku minta maaf ya. Percuma aja kamu minta maaf. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Pergi. Dan jangan pernah kamu kesini lagi. Baik, Cika. Aku akan pergi. Aku dan anak aku akan pergi selamanya dari tempat ini. Tapi aku nggak akan pergi sebelum menemukan Olivia dan membawanya kembali ke sini. Cika, aku tahu betul perasaan kamu. Aku pernah mengalami seperti itu. Kehilangan orang yang aku sayangi. Tapi kita nggak boleh menyerah, Cika. Kita harus berusaha terus. Air mata bukanlah penyelesaian, Cika. Sekarang kamu hapus air mata kamu ya. Kita cari sama-sama, ya. Olivia! Olivia! Astagfirullahaladzim. Ada apa, Cika? Itu kursi roda Olivia. Dek, kalian dapat dari mana kursi roda ini? Kursi roda ini punya adik kakak. Kita nggak ngambil, orang kursi rodanya ada di sini, kita buat main aja. Ya ampun, tergeletak begitu aja. Tapi kalian lihat kan anak perempuan yang duduk di sini? Enggak. Cika, gimana? Apa ada yang lihat Olivia? Kenapa kursi rodanya ada di sini? Nggak mungkin. Olivia nggak mungkin pergi tanpa kursi rodanya. Dia tuh belum bisa jalan. Pasti ada yang ngambil Olivia dan bawa dia pergi dari sini. Apa? Ada yang membawa Olivia? Iya. Olivia nggak bisa keluar tanpa kursi rodanya. Dia tuh belum bisa bergerak. Kalau sampai dia ninggalin kursi rodanya di sini, berarti ada yang bawa dia pergi dari sini. Aku harus lapor polisi. Cika, lebih baik kamu jangan buru-buru untuk lapor polisi, Cika. Kamu tuh emang egois ya. Padahal ini semua terjadi gara-gara kamu. Tapi kamu masih aja mentingin diri kamu sendiri. Kamu takut kan keluarga kamu nemuin kamu? Makanya kamu ngelarang aku buat lapor polisi, iya kan? Cika, kamu dengerin dulu penjelasan aku. Kamu udah salah paham. Cika, kamu tuh udah salah paham banget, Cika. Aku tuh sayang sama Olivia. Olivia udah ngebantuin aku dan bantuin anak aku, juga ngerawat anak aku. Mana mungkin aku ingin mencelakakan Olivia? Aku kasih tahu kamu untuk tidak buru-buru lapor polisi. Itu bukan karena aku mikirin diri aku sendiri. Aku punya alasan yang kuat, Cika. Dan ini semua untuk keselamatan Olivia. Cika, aku mohon sekarang ikut aku. Lepasin!
teriak di kuping gue lagi. Kamu itu lupa ya? Aku tuh nggak bisa jalan. Aku cacat. Jadi ngapain kamu ikat tangan aku? Mendingan kamu ikat aja mulut aku. Nanti aku bisa teriak sekenceng-kencengnya supaya orang banyak datang ke sini. Anak cacat, lo pikir lo bisa ngatur gue? Hah? Dengar ya, lo jangan macam-macam sama gue. Kalau lo macam-macam sama gue bisa bikin bukan kaki lo aja yang cacat, tapi nyawa lo juga bisa melayang. Ngerti lo? Hah? Kita belum punya banyak bukti untuk membuktikan kalau Olivia itu hilang diculik orang. Cika, kamu lihat surat ini. Di surat ini Olivia menulis kalau dia pergi atas kemauannya sendiri. Jadi kalau cuma dia ninggalin kursi roda di tempat tadi, itu belum cukup bukti untuk kita lapor ke polisi. Terus aku harus gimana dong? Aku harus diem nunggu kabar sampai Olivia udah gak selamat gitu? Bukan itu maksud aku. Aku setuju kita harus lapor ke polisi karena itu memang yang harus kita lakukan. Tapi ingat Cika, kita harus melakukan dua hal secara serempak. Oke, aku bakal kasih tahu kamu tentang rencana aku. Tapi kamu harus janji, mulai detik ini kamu harus percaya sama aku, Cika. Aku nggak mungkin bohongin kamu. Maafin aku ya. Bukan maksud aku untuk menghina kamu. Tapi kamu harus tahu, Cika, kalau orang itu menculik Olivia, bukan karena mereka ingin meminta uang tebusan dari kamu. Karena kamu nggak punya banyak uang, Cika. Satu-satunya alasan kenapa mereka menculik Olivia itu karena aku dan Tiara. Jadi sekarang aku mau tahu, apa kamu pernah kasih tahu seseorang kalau aku tinggal di sini? Enggak, tapi kenapa? Tapi aku udah pernah nelpon Mbak Amelia dari dua wartel yang berbeda. Dan waktu itu aku minta ke dia kalau dia bisa kasih aku uang, aku akan kasih Tiara ke dia. Ya ampun, aku lupa sama Marcel. Marcel? Marcel siapa? Marcel itu adalah teman Amelia. Dia itu orang yang sangat jahat dan berbahaya. Aku pikir dia udah mati. Ternyata tadi waktu aku mau kabur dari sini, aku lihat dia di depan rumah kamu. Pasti dia tahu aku tinggal di sini, makanya dia culik Olivia. Tapi buat apa dia nyulik Olivia segala? Iya, dia nggak tahu soal Olivia. Tapi aku yakin banget, Amelia udah kasih tahu dia tentang Olivia. Amelia pasti udah terlibat dalam masalah ini. Terus sekarang kita harus ngapain? Oke, sekarang aku akan kasih tahu kamu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, aku harus ke kantor polisi dan buat laporan kehilangan tentang Olivia. Dan kita harus cari bukti. Dan yang bisa mendapatkan bukti itu cuma kamu, Cika. Karena kamu yang bisa masuk rumah itu. Kamu harus awasi Amelia. Apa Amelia bertemu dengan seorang laki-laki? Ciri-ciri orang itu, dia rambutnya hitam, matanya belok, dan mukanya sangat licik. Ya udah, aku akan selidikin Mbak Amelia. Kita pergi sekarang. Gila, aku udah disuruh nunggu berjam-jam, tapi belum ketemu juga batang hidungnya. Apa nih orang mau bohongin aku ya? Brengsek! Ini semua pasti gara-gara Suci. Suci. Susah banget sih nyingkirin tuh orang. Gila. Ya, halo? Aku harus ngikutin dia. Siapa tahu dia emang berhubungan sama penculikan Olivia dan dia tahu di mana Olivia sekarang. Pak, pokoknya Papa harus lacak nomor telepon itu sekarang. Iya, Pak. Itu perempuan nelfon aku. Dan dia bilang dia bisa bawa Tiara ke aku, Pak.
Dia minta uang sama aku dan dia minta ketemu sama aku di tempat yang sepi banget. Tapi aku udah nunggu di tempat itu berjam-jam, Pak, dan dia nggak muncul-muncul. Kasar banget sih lo. Gue gak bakal kasar kalau lu gak kayak tadi. Ngapain? Hah? Ngintip-ngintip di depan kamar Kamelia ngapain gue tanya? Punya rencana apa lagi di rumah ini? Kenapa sih lo gak bisa pikirin hal lain selain nuduh gue nyuri? Gue itu lagi nyari krim yang biasanya gue pakai buat mijit Oma. Lu pikir gue bisa kemakan terus percaya sama omongan lu? Nggak mungkin. Tuh, lihat. Krim segede itu nggak bisa ngeliat. Mata lu buta. Gue makin curiga sama lu ya. Lu harus jaga sikap lu di sini. Kalau nggak bakal gue bongkar sifat asli lu. Supaya lu diusir dari sini, ngerti? Ngerti? Gue nggak boleh ngelawan Dika dulu. Gue nggak mungkin cerita ke Dika soal adik gue yang hilang. Terserah lo aja. Awas lu. Oma, Cika sedih banget. Cika nggak tahu mesti cerita ke siapa lagi. Sebenarnya Cika bingung harus cerita atau enggak. Tapi Cika nggak bisa nutupin ini terus. Cika mau jujur sama Oma. Oma, sebenarnya Cika punya adik. Dan sekarang ada yang nyulik adik Cika. Cika nggak tahu keadaannya kayak gimana. Dan Cika nggak tahu dia ada di mana sekarang. Cika khawatir banget sama dia, Oma. Cika takut terjadi hal yang buruk sama dia. Kasian banget sih lu, Cika. Seandainya gue bisa bantu lu, tapi gue gak bisa bantu. Maafin gue ya, Cika. Gue tahu perasaan lu. Anak cacat. Sekarang lu makan nih. Enggak, aku nggak mau. Lu udah bagus gua kasih makan deh. Banyak orang berebutan nyari nasi tau. Sekarang lu makan. Kenapa sih kamu bawa aku ke sini? Emang apa yang mau kamu ambil dari aku? Aku ini orang yang miskin dan cacat. Lu berani teriak-teriak ya sama gue ya? Untuk apa aku takut? Aku ini separuh mati. Kakakku nggak bisa dapat uang untuk nyembuhin aku. Jadi untuk apa aku takut untuk mati? Gue bakal kabulin permintaan lo untuk mati. Tapi nggak sekarang. Gue masih ngebutuhin lo, ngerti lo? Sekarang, lo makan cepet. Nih. Enggak. Nih. Enggak. Oma udah tidur. Sekarang aku mau cuci tangan dulu ah. Cacat sialan. Bisa nyusahin gue aja. Kalau sampai nggak diangkat teleponnya dan handphone nggak nyambung, gue akan samperin dia. Ngapain sih kamu nelfon aku? Mel, gue cuma mau kasih tahu sama lo. Lo akan dapat apa yang lo mau. Maksud kamu? Tenang dong sayang. Gue cuma mau bantu ngeringanin beban lo kok. Asal lo mau bayar 2 kali lipat dari jumlah yang lo pasang di iklan koran itu tersebut. Maksud kamu? Kamu tahu Tiara di mana? Aku bakal kasih berapapun yang kamu mau, Sel. Lagian aku tahu. Sebenarnya Tiara tuh belum ada di tangan kamu, kan? Kalau Tiara udah di tangan kamu, pasti kamu lagi di sini dan ngancem aku, ya kan? Tapi gue punya seseorang yang bisa nunjukin Tiara di mana sekarang. Dan orang itu ada sekarang sama gue.
gue habis nyulik orang itu. Aku nggak peduli Sel siapa yang kamu mau culik dan kamu mau apa. Yang aku peduliin itu aku mau dapetin yang aku mau. Kalau aku udah dapetin apa yang aku mau, baru kamu bisa ngomong sama aku. Aduh, jangan sampai dia tahu kalau aku dengar semua omongan dia. Cika, ngapain kamu di sini? Nggak apa-apa kok, Mbak. Saya cuma mau masuk kamar Oma. Itu aja. Dengar ya, Cika. Kamu tuh nggak boleh berkeliaran di rumah seenaknya. Awas ya. Kalau sampai aku ngeliat jalan-jalan di rumah seperti ini, seenak udel kamu. Kamu tuh cuman kerja untuk Oma. Ingat. Iya, Mbak. Ini juga saya mau masuk kok. Misi, Mbak. Marcel. Iya, Mel, sayang. Telepon aku lagi kalau kamu udah dapetin Tiara. Kakak si anak cacat itu sekarang ada di rumah Dennis. Berarti Suci dan Tiara ada di rumah itu. Kak Suci ternyata benar. Mbak Melia itu jahat. Dia yang jahat, bukan Kak Suci. Dia bahkan gak peduli siapa yang diculik selama dia dapat apa yang dia inginkan. Dia gak mikirin keselamatan orang lain. Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Apa yang sedang diperbuat penculik itu terhadap Tiara? Ya Allah. Siapa? Suci. Siapa? Suci. Gue udah pernah bilang kan sama lo gak akan bisa kabur dari gue. Mau kemana lo pergi, gue akan bisa temuin lo sampai liang lahat. Mau apa kamu, Marcel? Aku gak ada urusan sama kamu, pergi! Tenang aja, lo gak usah takut sama gue. Gue datang sini cuma mau ngambil Tiara. Habis itu kelar kan? Mendingan lo sekarang kasih Tiara. Cepat! Enggak! Aku gak akan pernah nyerahin Tiara sama kamu! Gak akan, Marcel! Cek, kalau lo nggak mau ngasih Tiara ke gue bakal bunuh lo ya. Ya Allah, tolong lindungi kami, ya Allah. Suci, lu nggak akan pernah bisa kabur lagi dari gue. Tolong! Brengsek! Suci! Pergi kamu, Marcel! Kalau kamu gak pergi, aku akan teriak sekencang-kencangnya supaya kamu datang ke sini dan memukuli kamu! Iya, minta tolong. Sana yuk. Suci! Sekarang lo bisa kabur ya dari gue. Tapi lain kali, lo gak akan pernah bisa kabur lagi dari gue. Karena lo sendiri yang akan bawa anak itu ke tangan gue. Ngerti lo? Gak akan, Marcel! Gak akan! Kamu lagi. Kenapa sih, Sal, kamu telepon aku terus? Hah? Kamu tuh nggak penting, tau gak sih? Melia, lo mesti siapin uang yang gue minta 2 jam lagi. Karena gue akan bawa bayi itu ke lo. Ngerti lo? Kamu nggak bercanda kan? Gue tuh udah nggak ada waktu lagi untuk bercanda sama lo. Sekarang lo siapin uangnya untuk gue, cepat! Yaudah, aku siapin uangnya sekarang. Bagus. Lo tunggu kabar dari gue lagi.
harus ke tempat papa untuk dapetin uang yang Marcel minta. Mbak Amelia mau ngapain keluar malam-malam begini? Jangan-jangan dia mau ketemu sama penculik itu. Mas Dennis, Mau kemana lo? saya harus pulang dulu, Mas. Soalnya saya lupa ngunci pintu rumah. Saya jadi kepikiran. Tapi nanti balik lagi kan? Iya, Mas. Nanti saya balik lagi kok. Maaf ya, Mas. Saya lagi buru-buru. Ya. Jangan teriak lo. Olivia sekarang ada sama gue. Bentar bang. Yang gue butuhin sekarang adalah anaknya Suci. Gue tahu Suci ada di rumah lo kan. Tugas lo sekarang adalah lo kasih bayi itu ke gue. Habis itu adik lo akan selamat. Ngerti lo? Nggak mungkin. Gue harus lihat kondisi Olivia dulu. Terserah lo aja. Kalau lo nggak mau kerja sama gue, lo nggak akan pernah lihat adik lo lagi. Ngerti lo? Jangan. Tolong jangan lukain Olivia. Saya akan lakuin apapun yang Mas minta, tapi tolong jangan sakitin dia. Cuma dia yang saya punya buat sekarang ini. Kalau lo mau lihat adik lo, nih, lo bisa datang ke tempat ini. Gue tunggu 2 jam lagi. Lo kasih Tiara ke gue, atau enggak, adik lo akan mati. Ayo Pak, jalan Pak. Ya Allah, semoga Masa gak datang lagi. Siapa? Aku, Kak. Cika, syukur kamu udah pulang. Sekarang kamu udah tahu kan kalau semua ini adalah perbuatan Amelia. Cika, gimana? Kamu udah dapat kabar soal Olivia? Cika, aku mau kasih tahu kamu. Kamu tahu, tadi Marcel temannya Amelia datang ke sini. Dia mencoba masuk dan merebut Tiara di tangan aku. Tapi dia nggak berhasil. Karena dia nggak berhasil, dia nyamperin aku di tengah jalan. Dia ngancam aku. Apa? Dia ngancam kamu? Ngancam kamu apa? Dia bilang kalau aku nggak kasih Tiara ke dia, maka Olivia akan mati. Dia akan bunuh Olivia. Suci, ini kan masalah keluarga kakak. Apa salah Olivia? Kenapa dia harus terlibat cuma karena dia udah bantuin kakak? Aku nggak mau kehilangan dia, Kak. Dia masih kecil. Suci, nggak apa-apa kan kalau Tiara tinggal sama Mbak Amelia? Mbak Amelia kan masih keluarga kakak juga. Jadi kakak masih bisa lihat Tiara di rumahnya. Tapi Olivia, kalau aku nggak kasih Tiara sekarang, aku nggak akan pernah bisa lihat Olivia lagi. Jadi sekarang aku harus kasih Tiara ke orang itu supaya Olivia bisa kembali sama aku. Enggak, Cika. Enggak. Kalau mereka sampai bawa Tiara, mereka gak akan izinin aku untuk deket-deket sama Tiara. Tolong, Cika. Aku gak mungkin jauh dari Tiara. Aku gak mungkin kehilangan dia. Cika! Cika, jangan lakukan ini sama aku, Cika. Aku mau aja mau pergi Tiara, Cika. Aku harus selamatin adekku. Cika! Cika, aku mau aja mau pergi anak aku, Cika. Cika, lepasin, Cika! Cika! Cika, tolong jangan bawa anak aku, Cika!
nggak tega ngelakuin ini karena aku nggak tega ngeliat Kak Suci sama Tiara nangis. Ya Allah, Tiara, anak aku. Terima kasih ya, Cika. Kamu nggak jadi bawa pergi anak aku. Terima kasih. Aku nggak jadi ngelakuin ini karena aku tahu kalau Olivia sampai tahu apa yang aku lakuin, dia pasti marah dan kecewa banget sama aku. Cika, kamu jangan nangis ya. Kamu dan Olivia selalu membantu aku dan Tiara. Sekarang giliran aku yang membantu kamu. Tadi Marsa ngomong apa, Cika? Tadi dia kasih aku alamat dan dia bilang kalau dalam waktu 2 jam aku nggak ngasih Tiara ke dia, Olivia kan. Cika, kalau mereka menginginkan Tiara datang ke sana 2 jam lagi, mereka akan mendapatkannya. Tapi kan Udahlah, Cika. Aku udah punya rencana. Rencana apa? Cika, kita udah gak punya waktu lagi. Sekarang kita harus ke kantor polisi dan kasih alamat itu. Mereka pasti akan datang ke sana. Cika, nanti kamu temui aku sebelum kamu masuk ya. Suci, tunggu! Mas Dennis, aku mohon Mas, jangan Mas. Aku bener-bener... Ci, lo diem dulu. Lo dengerin dulu penjelasan gue. Mas, Tiara ini... Lo dengerin dulu penjelasan gue. Gue tahu. Gue pernah gak percaya sama lo. Jadi sekarang lo wajar kalau beranggapan lo gak percaya sama gue. Gue juga tahu lo pernah lihat koran itu kan. Dan lo pasti nganggep kalau gue percaya lagi sama Amel. Suci, lo lihat mata gue. Gue cuman percaya sama lo, Suci. Dan yang buat iklan di koran itu Amel dan papanya. Suci, Tiara mana? Mas Dennis, kita udah telat banget, Mas. Kita harus pergi ke suatu tempat, Mas. Kamu harus bawa aku ke sana. Suci, ini ada apa sih? Udahlah, Mas. Nanti di mobil aku ceritain. Ayo, Mas. Cepat. Ayo, Mas. Tolong Pak, saya nggak mau yang adik saya terancam. Iya, Non. Ayo. Sekarang kita harus ketemu Marcel. Buat nuker Tiara sama Olivia. Iya, Mas. Kalau Cika sampai nggak buat Tiara, Marcel akan bunuh Olivia, Mas. Tapi kan itu kan boneka. Emangnya Tiara di mana sih sekarang? Tiaranya udah aku titipin di ibu warung. Dan itu bisa dipercaya, Mas. Lo yakin? Iya, Mas. Jadi aku nggak perlu kehilangan Tiara. Dan lagian kita udah bawa polisi untuk nangkep Marcel. Iya. Lo bener. Mas, berhenti, Mas. Emangnya kenapa?
Mas, di sana Mas. Di tempat itu aku harus temuin Cika dan polisinya. Baru mereka nangkep Marcel. Suci, lu yakin ini rumahnya? Semoga aja aku nggak salah alamat, Mas. Ya udah, kalau gitu kita coba masuk. Semoga aja kita berhasil nyelamatin Olivia. Ayo, Mas. Marcel! Keluar kamu, Marcel! Aku udah bawa anak aku. Dan sekarang aku mau kamu bebasin Olivia. Suci! Suci! Keluar, Marcel! Gimana Kak Suci? Olivia-nya ada? Aku juga nggak tahu, Cika. Rumah ini kelihatan sepi dan juga gelap. Biar kami yang periksa. Kak Cika! Biar saya bawa dia ke mobil. Bapak udah ketemu sama Marcel? Tidak ada siapa-siapa di dalam. Selain anak itu. Terus kenapa Marcel ngajak ketemuan di sini ya? Kalau emang kayak gitu, berarti kita gampang banget dong untuk ngedapetin Olivia. Bapak benar sekali. Orang ini mungkin punya rencana yang lain. Suci, kita udah dijebak. Sekarang gue emang yakin Marcel pasti punya rencana untuk ngambil Tiara dari kita. Apa? Dia mau ambil Tiara aku, Mas. Mas, ayo Mas, kita harus cegah dia, Mas. Ayo kita berangkat sekarang.